Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang pada hari Senin tanggal 26 Safar 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian Senin pagi setelah libur agak panjang. Apa panjang banget? Terakhir kapan, Bu? Nanti kelalen ya. Terakhir itu Syawal, Bu. Sekarang bulan apa? Safar. Berarti udah berapa bulan? Orang pada hafal gitu ya. Syawal, terus habis Syawal apa? Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, baru Safar. Berarti sekitar berapa bulan? 4 bulanan. Ya. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian muslimah ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak serial nomor 152, mengangkat tema bila keguguran terjadi. Bila keguguran terjadi. Ini adalah sebuah peristiwa yang mungkin dialami oleh sebagian dari kita. Walaupun tidak ada di antara kita yang punya cita-cita mengalami kejadian tersebut. Bedakan antara keinginan dan kenyataan. Bedakan antara apa, Bu? Keinginan dengan kenyataan. Tidak setiap keinginan yang kita inginkan itu akan terjadi. Seringkali kenyataan berbeda dengan apa? Keinginan. Semua orang tua tentu pengen bayinya lahir dengan apa? Selamat, tidak kurang suatu apapun, sehat walafiat, nek lanang ya ganteng, nek wadon ya ayu. Semua orang tua pasti berharap seperti itu. Sehingga usaha lahiriah dan batiniyah dilakukan supaya anaknya lahir dengan selamat. Usaha lahiriahnya ya makan makanan yang bergizi ya. Biasanya kalau ibu-ibu pas lagi hamil itu nambahi vitamin apa, Bu? D. Buat apa? Buat pertumbuhan tulang. Bismillah. Buat pertumbuhan tulang ibunya maupun anaknya. Mengonsumsi
makanan yang bergizi, vitamin, rutin ngecek kemana Bu? Ke bidan atau dokter kandungan. Itu usaha lahiriah. Enggak terlalu capek, rutin untuk berolahraga, tapi yang tidak berat. Ini semuanya adalah usaha lahiriah. Usaha batiniahnya apa? Doa. Ya, berdoa kepada Allah agar proses kelahirannya lancar, agar bayinya sehat, tidak kurang suatu apapun. Inilah yang dilakukan oleh ibu-ibu biasanya kalau pengen bayinya sehat. Namun apa daya, manusia hanya bisa berusaha. Yang menentukan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata realitanya tidak semua keinginan kita terjadi sesuai dengan harapan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita. Dan itu sering kita alami. Pengennya ya kabehan sugih. Betul? Ada di antara jenengan yang pengen jadi orang miskin? Ada enggak? Semuanya pengen jadi orang kaya. Tapi kenyataannya, apakah semua yang hadir di sini kaya? Kaya apa mboten? Kaya apa disit? Kaya harta atau kaya hati? Semua yang ada di sini pengennya duitnya banyak, tapi kenyataannya enggak semuanya duitnya banyak. Semua dari kita pengen tubuh selalu apa? Sehat. Tapi kenyataannya kadang-kadang sakit. Semua dari kita pengen anaknya nurut. Kenyataannya kadang-kadang enggak nurut. Kadang-kadang apa sering? Ya, sering enggak nurut. Itulah antara kenyataan dengan keinginan sering tidak sama. Begitu pula terkait dengan bayi. Keinginannya bayinya sehat, di dalam kandungan gak ada gangguan apa-apa, ketika saatnya lahiran pun juga dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ternyata Allah terkadang menakdirkan berbeda. Belum sampai 4 bulan ada yang sudah gugur. Bahkan ada yang diistilahkan dengan hamil anggur. Ya. Janinnya tidak berkembang. Akhirnya harus dikiret. Ada yang Masya Allah sampai usia 7 bulan, 8 bulan dicek terus sehat. Tahu-tahu ketika masuk bulan ke-8 kok bayinya tidak tidak bergerak. Oh mungkin hari pertama dipikir, oh mungkin bayinya lagi tidur. Biasanya aktif kok nggak aktif. Oh mungkin lagi tidur. Kok hari kedua nggak bergerak juga. Mulai timbul curiga, was-was. Wah hari ketiga kok nggak bergerak juga. Akhirnya dibawa ke dokter di USG, ternyata bayinya sudah tidak ada, alias sudah meninggal, keguguran, harus dikeluarkan dengan segera, kalau tidak bahaya, karena sama saja menyimpan mayat di dalam perut, bahaya. Sering kejadian seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, apa sikap yang seharusnya dilakukan oleh ayah maupun oleh ibu?
Apa yang mesti dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut ketika mendapatkan kabar dari dokter hasil USG menyatakan bahwa janin ini sudah tidak ada? Apa yang mesti dilakukan? Prinsip yang harus kita paham, bahwa kondisi apapun, kondisi enak dan tidak enak, kondisi bahagia dan kondisi sedih, dalam kondisi apapun orang yang beriman tetap berusaha berpegang dengan panduan agama. Agama apa? Ya Islam lah. Apapun kondisi yang dialami, kita tertuntut sebagai hamba Allah untuk mengikuti panduan, aturan, arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dalam kondisi seperti ini, apa panduan yang mesti kita jalankan? Sekurang-kurangnya 2. Yang pertama, menyadari bahwa itu takdir sinten? Allah. Pertama kali yang harus kita hadirkan di dalam hati kita, ini takdir Allah. Makanya kalau kita ditimpa sesuatu, di antara ungkapan yang dianjurkan untuk dibaca adalah qad napa bu? Butuh qad qomatis shalah. Qad darallahu wa ma syaa fa'al. Pun apal napa dereng? Pun apal napa dereng? Dereng nggih. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Coba saya dulu nggih, nanti ibu mengikuti. Qaddarallahu, monggo. Wa ma syaa fa'al. Lagi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sekarang saya baca dari awal sampai akhir. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Monggo. Ayo bareng-bareng sama saya. 1, 2, 3. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa artinya? Qaddarallah. Ini sudah takdirnya sinten? Allah. Nek carane wong Jawa ya wis lah. Ye wis apa nek? Wis takdire. Mbah kita dulu ngomong kayak gitu. Wis takdire wis, sing sabar bae. Yang sabar aja, ini sudah takdirnya. Itu bahasa Arabnya qaddarallahu. Terus wa ma syaa fa'al artinya apa Ustaz? Wa ma syaa fa'al itu terserah Allah. Napa? Terserah Allah apa yang ditetapkan olehnya. Ini yang pertama mesti kita hadirkan dalam hati kita. Yang menakdirkan bayi yang sudah umur 8 bulan, seharusnya bulan ke-9 tinggal nopo? Tinggal lahiran. Yang menakdirkan bayi ini meninggal sinten? Allah. Yang menakdirkan bayi atau janinnya tidak tumbuh, yang diistilahkan dengan apa tadi Bu? Hamil anggur. Yang menakdirkan itu sinten? Allah. Yang menakdirkan bayi yang sudah ditunggu 10 tahun. Nunggunya berapa tahun? 10 tahun.
Ternyata begitu lahir, hanya nangis sebentar terus meninggal. Yang menakdirkan itu siapa? Allah. Dan kita harus ingat Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Napa Ar-Rahman Ar-Rahim? Maha pengasih, Maha penyayang. Allah itu Al-Hakim. Napa Al-Hakim, Bu? Maha bijaksana. Itu harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Karena itu adalah pondasi yang akan membuat kita kuat menghadapi ujian. Dan ini termasuk rukun iman. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Niku rukun iman nomor pinten, Bu? 6. Betul. Ya. Jadi rukun iman itu enggak cuma dihafal saja. Rukun iman itu juga kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama kali kita sadari adalah ini takdirnya Allah. Tidak ada satu peristiwa pun, tidak ada satu kejadian pun yang ada di alam semesta ini melainkan pasti dengan takdir Allah. Hal itu ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Surat apa, Bu? Al-Hadid ayatnya 22 sampai 23. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Setiap musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian, pasti semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Ini kami sampaikan agar kalian itu jangan terlalu bersedih atas apa yang tidak kalian dapatkan. Pengennya bayinya lahir selamat, ternyata lahir meninggal dunia. Ingat, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jangan bersedihan berlebihan. Nanti kita akan jelaskan bahwa sedih itu manusiawi. Tapi yang dimaksud di sini jangan berlebihan sedihnya. Wala tafrahu bima atakum, atau sebaliknya, seandainya kalian bukan kehilangan sesuatu, tapi mendapatkan karunia sesuatu, jangan terlalu bergembira sehingga kalian menjadi sombong. Dapat rezeki nomplok, anaknya diterima jadi PNS misalnya, padahal baru daftar pertama kali. Sedangkan tetangga sudah daftar berkali-kali enggak diterima. Anak jenengan baru daftar sekali langsung diterima, padahal enggak pakai sokok-sokokan. Jangan sombong. Karena itu dengan takdir sinten? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Jadi ini yang pertama. Menerima takdir. Menyadari bahwa itu takdir Allah. Kalau kita sudah sadar bahwa itu takdir Allah, maka berikutnya adalah terima. Kenapa, Bu? Terima. Kalau menerima berarti parang protes napa mboten? Mboten. Kalau protes namanya bukan nerima. Kenapa sih
Kenapa nyong? Kenapa dukae bae? Loh. Kok jadi ngatur Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok saya yang mengalami keguguran padahal ini adalah anak pertama? Kenapa tetangga saya anaknya 10 orang nasing keguguran? Loh. Kok jenengan ngatur-ngatur Allah tau? Jenengan itu siapa? Kok berani-beraninya ngatur Allah? Yang menakdirkan 10 anak tetangga itu lahir selamat sinten? Allah. Yang menakdirkan jenengan baru mau lahiran 1 sudah keguguran sinten? Allah. Kenapa protes? Yang punya jenengan, yang punya tetangga jenengan, yang punya alam semesta, ini sinten? Allah. Kenapa protes? Terima. Apalagi Pak Bu, takdir Allah untuk orang yang beriman itu pasti terbaik. Pasti apa Bu? Terbaik. Ini harus kita camkan betul-betul. Apapun yang Allah takdirkan untuk mukmin atau mukminah itu pasti yang terbaik. Itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sesuatu bagi seorang yang beriman kecuali pasti itu yang terbaik. Lah wong keguguran kok terbaik, Ustaz? Lah wong lara sakit kok terbaik, Ustaz? Lah wong hari ini suami pulang cuma bawa duit berapa, Bu? Berapa, Bu? 5.000. Berapa, Bu? 5.000. Kok terbaik? Iya. Selama kita sudah berusaha, selama suami sudah bekerja dengan maksimal, selama kita sudah berupaya untuk menjaga kesehatan, kok Allah takdirkan kita jatuh sakit atau suami kita pulang dengan membawa uang tidak sesuai harapan. Harapannya jenengan suami pulang bawa berapa, Bu? Oh, 200.000. Oke, temen. Ya pira-pira ya kurang ya. Atau ya pira-pira alhamdulillah, Bu. Masya Allah. Siap-siap nggih mangke sonten nggih 5.000 tok lho. Jajal alhamdulillah apa ora? Kira-kira kalau misalnya nanti sore ternyata suami datang bawa 5.000. Kira-kira komentarnya jenengan apa, Bu? Temenan alhamdulillah. Kira-kira apa, Bu, komentarnya? Deneng. Kok cuma 5.000 ya. Bahkan bisa jadi malah suudzon ya sama suami. Kising 10.000 nggo sapa ayo. Ndak boleh gitu nggih, Bu nggih. Ya. Jadi sepahit apapun takdir Allah pasti itu yang terbaik. Terbaik bagaimana sih, Ustaz? Saya belum paham, Ustaz. Sakit kok terbaik? Iya. Betapa banyak orang yang sadar dan memperbaiki diri setelah nopo? Sakit. Betul apa betul? Betul. Ada sebagian orang, Masya Allah, emosian banget. Napa? Emosian. Bahkan sudah belajar agama pun masih emosian, walaupun sudah berkurang. Sulit sekali untuk merubah karakter tersebut. Alasannya wis gawan bayi. Dinasehati jangan emosian. Wis gawan bayi, kawit miyen wis kiki. Ini sudah bawaan bayi. Belajar agama lumayanlah mengurangi tapi masih tetap emosian.
Allah menginginkan kebaikan untuk orang ini. Akhirnya oleh Allah dikasih sakit, dan sakitnya sakit yang berat. Begitu sembuh, Masya Allah, tidak lagi emosian. Berarti sakit itu baik napa mboten? Baik, karena membuat dia berubah. Karakternya berubah. Dan seluruh kejadian-kejadian yang tidak enak yang kita alami, itu sangat mungkin seandainya kita orang yang beriman, bahkan pasti kalau kita orang yang beriman, itu adalah yang terbaik buat kita. Ini yang pertama. Apa yang pertama, Bu? Menyadari bahwa itu adalah takdir sinten? Allah. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan? Menghibur diri. Pripun? Menghibur diri. Dengan apa Ustaz menghibur dirinya? Dengan janji surga. Masya Allah. Dengan apa, Bu? Janji surga. Keguguran, sedih. Manusiawi napa mboten? Manusiawi napa mboten? Manusiawi. Nembe uli arisan. Nembe uli arisan. Baru dapat arisan. Pulang sampai di rumah ternyata gigal. Ternyata amplopnya napa? Jatuh. Balik ditelusuri jalannya, ternyata sudah ndak ada. Wajar napa mboten sedih? Wajar. Wong begitu dapat arisan sudah merencanakan ini duitnya buat ini, bahkan belum dapat arisan wis nerencana. Ya, belum dapat arisan, kena oleh arisan nanti akan beli ini, dandani ini, memperbaiki ini dan itu. Tapi ternyata begitu sampai rumah, duitnya hilang. Sedih wajar, sedih manusiawi. Yang tidak boleh itu, napa Bu? Berlebihan. Berlebihan itu bagaimana? Berlebihan itu ya sampai protes. Protes kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Atau gara-gara kehilangan duit arisan itu terus jadi marah-marah sama orang lain. Marah-marah sama suami yang sudah boncengin jenengan. Dari tempat arisan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah yang dimarahi siapa? Suaminya. Itu gara-gara jenengan, Mas. Jenengan sing boncengaken sih. Dadine apa? Gigal. Njajal sih nek anake sing boncengaken. Ora tahu nek anake boncengaken kuwi gigal. Jenengan begitu boncengaken langsung apa? Gigal. Astagfirullah, wis kesel-kesel boncengaken malah domei. Saya tanya Bu, kira-kira kalau jenengan marah sama suaminya, duitnya kembali atau tidak? Terus ngapa? Ya. Maka ketika kita tertimpa sesuatu sedih itu manusiawi, wajar. Tapi jangan berlebihan. Apalagi menyalah-nyalahkan Allah dan menyalah-nyalahkan orang lain. Apalagi sampai mengungkit kenapa dan kenapa, andaikan dan andaikan. Gak usah. Karena andaikan itu pintunya siapa? Setan. Donge, gue pintune napa Bu? Setan. Donge aja liwat ngana. Seharusnya jangan lewat sana. Seharusnya kayak gini, seharusnya jangan. Kalau sudah terjadi, ucapkan apa tadi? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Baik. Sedih boleh, sedih manusiawi, tapi jangan berlebihan. Bagaimana supaya sedih itu tidak berlebihan? Hibur diri.
Agar sedih tidak berlebihan, hibur diri. Dengan apa menghiburnya? Salah satunya adalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ada hadis yang berbicara tentang keguguran? Ada. Bismillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Al-Munziri dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Ada sebagian ulama yang menilai hadis ini dhaif. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi," demi Allah, "innas siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah." Demi Allah, sungguh bayi yang gugur di sini maksudnya adalah ibunya mengalami apa? Keguguran. Sesungguhnya bayi yang gugur itu benar-benar akan menarik geret ibunya dengan tali pusarnya, ari-arine, dengan tali pusarnya ke surga. Jadi bayi tersebut akan terus memegangi ibunya sampai ibunya ini oleh Allah diperbolehkan masuk surga. Di dalam Sahih Muslim, auladukum da'amisu ahlil jannah. Anak-anak kalian yang pada meninggal sebelum balik, ya, kata para ulama, termasuk di dalamnya adalah bayi yang keguguran. Itu akan menjadi anak-anak penghuni surga. Allahu Akbar. Jadi di dalam surga nanti itu ada anak-anak kecil. Wildanun mukhalladun. Ada anak-anak kecil yang kekal di surga. Dari mana anak-anak kecil itu? Salah satunya dari anak-anak kaum muslimin yang meninggal ketika di dunia padahal mereka belum balik. Anak-anak kecil itu nanti akan nunggoni orang tuanya. Begitu ngelihat orang tuanya dicekeli, Bu, dipegangi orang tuanya itu. Dalam beberapa riwayat dipegangi bajunya oleh si anak tersebut. Dan pegangannya itu tidak akan dilepaskan sama si anak itu sampai Allah berkenan untuk memasukkan orang tuanya ke surga. Ini yang diistilahkan dengan syafaat anak kecil. Syafaat bayi yang gugur. Ini kan dahsyat, Bu. Janji luar biasa. Di dunia kehilangan bayi, di akhirat diganti apa? Surga. Saya tanya sama jenengan, bayi dengan surga mahal mana? Mahal mana, Bu? Surga. Bayi dengan surga, mahal surga. Ketika Allah takdirkan bayi kita meninggal, entah itu karena keguguran atau meninggalnya ketika masih belum balik, maka ingat hadis tadi. Hadis ini akan membantu kita untuk mengurangi kesedihan. Untuk menghibur diri, sabar. Itu syaratnya, Bu. Berarti untuk dapat syafaat ini ada kelanjutannya. Idzah tasabathu. Seandainya ibu tadi itu berharap pahala dari kejadian yang menimpanya itu. Alias sabar. Nah, jadi wonten syaratnya. Ya. Bukan kok malah protes-protes, bukan kok malah marah-marah. Tapi sabar menghadapi ujian tersebut. Mengharap pahala. Mudah-mudahan bisa jadi pahala, mudah-mudahan bisa jadi syafaat. Ya, jadi syafaat itu
Macam-macam jenisnya. Ada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat dari orang yang mati syahid. Ada syafaat dari Al-Qur'an, ada syafaat dari puasa, ada syafaat dari anak kecil, termasuk juga bayi yang gugur dalam kandungan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ada berapa poin Bu yang kita pelajari hari ini? Ada 2. Apa yang pertama? Menyadari bahwa itu adalah takdir Allah. Yang kedua, menghibur diri dengan janji surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara memperlakukan jenazah bayi yang keguguran dari sisi usia kandungan dalam memandikan, mensolati dan memakamkan? Syukron wa barakallahu fikum. Kalau bayi tersebut sudah bernyawa itu kalau usianya berapa Bu? 4 bulan. Kalau bayi itu sudah bernyawa, maka diperlakukan seperti manusia. Berarti manusia itu kalau meninggal diapakan? Dimandikan, terus dikafani, terus disolati, terus dikuburkan. Itu kalau sudah bernyawa. Kalau belum bernyawa, berarti usianya pinten? Di bawah 4 bulan. Maka kalau belum bernyawa, sekedar dimakamkan saja. Sekedar dimakamkan, dikubur, agar tidak menjadi sesuatu yang busuk, ya, dikubur biasa. Tapi tidak dimandikan, tidak juga dikafani. Kalaupun mau dibungkus tidak ada masalah. Tidak juga disolatkan karena itu bukan manusia, itu daging biasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bayi yang keguguran di usia 6 bulan perlu diakikohi dan diberi nama? Jazakallahu khairan. Perlu. Nah, dikasih nama perlu, diakikahi juga perlu. Diakikohi tentunya kalau punya dana. Ya, kalau punya dana, ya diakikohi. Kemudian dinamai, iya dinamai. Tapi itu semuanya adalah sunnah, ya, menurut pendapat banyak ulama. Ya, menurut pendapat banyak ulama. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah di Cilacap. Agak keluar dari tema ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap yang bijak bagi orang tua yang telah mengarahkan anaknya belajar di pondok dan si anak pun menurut saya menunjukkan serta menunjukkan keseriusan dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu di pondok. Namun si anak punya cita-cita menjadi pegawai setelah besar nanti. Anak tersebut merasa tidak mampu untuk menjadi seorang ustadz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Pertama, alhamdulillah anak ibu mau mondok, anak bapak ibu mau mondok. Ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Kemudian nanti besarnya pengen jadi pegawai, boleh atau tidak? Ya jenis pegawainya apa? Kalau dia pengen jadi pegawai di tempat yang memang pekerjaannya halal, ya tidak apa-apa. Tidak setiap tamatan pesantren harus jadi nopo? Ustadz. Tidak setiap tamatan pesantren harus jadi ustadz. Orang belajar agama itu pertama kali tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari sinten Bu? Orang belajar agama untuk menghilangkan kebodohan dari jeneng ambleng,
dari diri sendiri. Kenapa kita ngaji? Kenapa mondok? Kenapa hadir kajian? Untuk menghilangkan napa Bu? Kebodohan dari diri sendiri. Itu tujuan utamanya. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi belajar agama itu bukan tujuannya supaya jadi ustadz. Belajar agama tujuannya adalah supaya yang awalnya tidak tahu jadi tahu. Belum mengamalkan jadi mengamalkan. Itu tujuannya. Seandainya kemudian ada yang jadi ustadz, yo alhamdulillah. Sekarang saya tanya sama jenengan. Sahabat Nabi SAW ketika Rasulullah SAW wafat, itu kira-kira jumlahnya 100 ribuan. Kira-kira. Pinten Bu? 100 ribu. Saya tanya, 100 ribu sahabat Nabi itu apa semuanya ustadz? Hah? Betul. Padahal semuanya santrinya Rasulullah SAW. Betul apa betul? Betul. Gak semuanya kayak Mu'adz bin Jabal yang dijadikan oleh Nabi sebagai da'i atau ustadz. Bahasa kita sekarang. Gak semuanya seperti Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Nabi SAW untuk dakwah kemana-mana. Tapi perhatikan, sahabat Nabi SAW selain yang jadi ustadz, profesinya macam-macam. Ada yang jadi panglima perang. Contohnya, Khalid bin Walid, ya. Usamah bin Zaid. Ya. Itu ada sahabat yang jadi panglima perang. Ada sahabat yang jadi sekretaris. Nulis surat-surat Nabi SAW. Menerjemahkan surat-surat yang datang kepada Nabi SAW. Menulis Al-Quran. Ada sahabat Nabi SAW yang jadi pebisnis. Sinten contohnya? Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat Nabi SAW yang jadi petani. Wonten. Ada sahabat Nabi yang jadi penggembala. Ada sahabat Nabi yang jadi pengrajin, tukang kayu, tukang besi. Ada atau tidak? Ada. Enggak semuanya jadi ustadz. Tapi yang sama apa? Yang sama semuanya soleh. Panglima perangnya soleh. Pebisnisnya soleh. Petaninya soleh. Peternaknya soleh. Sekretarisnya soleh. Pegawainya soleh. Semuanya soleh. Maka tamatan pesantren menjadi pegawai boleh? Boleh. Tapi jadilah pegawai yang soleh. Tamatan pesantren menjadi dokter boleh? Boleh. Tapi jadilah dokter yang soleh. Tamatan pesantren menjadi arsitek boleh? Boleh. Tapi jadilah arsitek yang soleh. Tamatan pesantren menjadi presiden. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi presiden yang soleh. Ya, tidak apa-apa. Ya. Tinggal diarahkan kepada putra jenengan. Nanti ketika jadi pegawai, pertama milih
pegawainya pegawai di instansi apa, ya, yang betul-betul bersih kira-kira atau mendekati bersih. Kemudian saat jadi pegawai menjaga ilmu yang sudah dimiliki sambil menularkan ilmu itu kepada lingkungannya. Itu yang bisa diarahkan. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya, 2 pertanyaan yang senada Ustaz. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pengurusan jenazah janin yang keguguran dan proses pemakamannya, apakah harus di tempat pemakaman umum? Fenomena di daerah kami, sebagian ada yang memakamkan janin keguguran di pekarangan sekitar rumah. Pertanyaan yang kedua serupa, saya pernah keguguran di usia sekitar 3 bulan, tapi saya kubur di sebelah rumah. Apakah tidak apa-apa nanti Ustaz? Jazakallahu khairan. Tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya, jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kalau bayi itu usianya di bawah berapa, Bu? 4 bulan, maka dia daging biasa. Daging biasa dikubur dimanapun tidak ada masalah. Mau dikubur di halaman rumah, mau dikubur di belakang rumah, tidak apa-apa. Dan tidak perlu dikasih batu nisan. Nggak perlu dikasih batu nisan. Ya, seperti kita ngubur sesuatu yang perlu kita kubur, daging kita perlu kubur atau apa, itu tidak ada masalah. Nah, cuman kalau misalnya itu sudah usianya berapa? 4 bulan ke atas sudah punya nyawa, ya sebaiknya dikubur di mana? Di pemakaman. Ya. Harapannya apa? Harapannya nanti jadi tidak diinjak-injak oleh orang sembarangan. Kalau kita kubur di sembarang tempat kan orang kadang-kadang lewat nggak tahu ternyata itu kuburan. Ya. Maka cari di pemakaman, kubur di pemakaman. Kalau usianya berapa tadi? Di atas 4 bulan. Ya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi bilang anak yang keguguran akan menarik orang tuanya ke surga. Bagaimana jika wanita kafir atau yang tidak taat kepada Allah lalu hamil dan keguguran? Apakah anak tersebut bisa membawa orang tuanya ke surga Allah? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Tergantung. Tidak taat kepada Allah itu maksudnya kafir atau muslimah tapi tidak taat kepada Allah. Kalau yang dimaksud orang kafir, maka kita punya ayat yang sangat tegas. Ya. Di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun dari kaum musyrikin, maka mereka kelak akan masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Syafaat itu bermanfaat bagi orang Islam. Kalau orang kafir, wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Orang kafir itu tidak bermanfaat sedikit pun syafaat yang diajukan untuk mereka. Jadi kalau yang dimaksud tidak taat itu adalah kafir, maka syafaat anak tidak membantu dia. Kalau yang dimaksud adalah muslim orang tuanya tapi nggak taat, melakukan perbuatan dosa ini, dosa itu, ini ada peluang untuk dapat syafaat dari anaknya. Justru biasanya syafaat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang banyak dosa. Kalau orang soleh, ya, orang yang tekun beribadah, mudah-mudahan amalannya ini bisa menjadi sarana untuk masuk ke surga. Bahkan ada sebagian orang yang masuk ke surganya tanpa hisab, tanpa nopo? Tanpa hisab, tanpa azab. Ada sebagian orang yang seperti itu. Enggak pakai syafaat, sudah dengan amalannya atas kasih sayang Allah dimasukkan dia ke surga. Tapi yang membutuhkan syafaat itu biasanya orang-orang yang banyak dosa, muslim-muslim yang banyak dosa. Muslim ada enggak yang banyak dosa?
Banyak. Mungkin juga saya dan jenengan termasuk di dalamnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang banyak dosa, Islam tapi banyak dosa, ini butuh mendapatkan bantuan berupa syafaat. Jadi jawabannya, intinya kalau orang tuanya tadi tidak taat, maksudnya kafir, maka tidak bermanfaat syafaat baginya. Tapi kalau yang dimaksud tidak taat, dia masih muslim, cuman tidak taat, ya kerap berbuat maksiat, maka peluang mendapatkan syafaat masih terbuka insya Allah. Tapi jangan mengandalkan syafaat. Ya, jangan mengandalkan apa? Syafaat. Karena belum tentu juga kita kebagian apa? Syafaat. Belum tentu juga. Makanya jangan mengandalkan syafaat. Tetap beramal, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan terus bergantung hanya kepada Allah. Masih ada waktu? Baik. Satu pertanyaan Ustaz. Dua pertanyaan yang senada Ustaz dari pendengar Radio Roja dan juga Bas FM. Yang pertama, Ustaz, apa hukumnya bila menggugurkan kandungan karena ketidaktahuan? Yang kedua, bagaimana dengan ibu atau bapak yang menggugurkan kandungan? Apakah bayi itu kelak bisa menyeret ibu dan bapaknya ke neraka? Bila ibu dan bapaknya sudah taubat dan mengenal sunnah, apakah bayi itu bisa membawa ke surga? Demikian Ustaz. Tidak tahu itu agak susah ya. Tidak tahu menggugurkan kandungan karena nggak tahu. Maksudnya nggak tahu gimana, nggak tahu kalau itu nggak boleh. Sampai pun orang awam, ya, sampai pun orang awam yang belum mengaji, itu hati kecilnya dia tahu bahwa menggugurkan kandungan itu nggak benar. Makanya orang yang menggugurkan kandungan itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Sembunyi-sembunyi karena dia tahu di dalam hati kecilnya bahwa itu nggak benar. Padahal ini mungkin nggak ngaji, ya, jadi nggak tahu itu agak susah untuk dicerna. Lebih baik Anda mengatakan begini, ya saya khilaf, saya sadar bahwa itu keliru. Karena desakan ini dan itu, karena dorongan nafsu, bisikan setan, akhirnya kami gugurkan. Itu mengaku seperti itu lebih baik. Karena ini modal awal untuk tobat. Modal awal untuk tobat. Kalau sudah ngaku salah, gampang tobatnya. Daripada belum mengaku apa? Salah. At-taubatu tajubu ma qablaha. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertaubat itu seperti orang yang enggak punya dosa. Alias dosanya itu kalau serius taubatnya dan diterima oleh Allah, dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka seriuslah dalam bertaubat, mudah-mudahan dosa-dosa Anda yang lampau diampuni sama Allah. Apakah bayi yang sengaja digugurkan bisa jadi syafaat? Tidak tahu saya. Ya, karena di dalam hadis ini bunyinya adalah as-siqt. As-siqt itu adalah bayi yang gugur normal gitu loh. Bukan sengaja digugurkan. Jadi apakah bisa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau orang taubat dengan serius, maka dan tobatnya diterima oleh Allah, maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lampau, walaupun itu dosa besar. Terakhir, ini kajian khusus untuk ibu-ibu. Kalau yang nanti malam, khusus untuk siapa? Bapak-bapak. Jadi ibu-ibu jangan datang. Jenengan datang nanti malam nggak akan dibuka pintunya. Saya ulangi, jenengan nanti malam datang nggak akan dibuka pintunya. Ya, saya sudah umumkan di pengumuman flyer, di media sosial, di radio sudah saya umumkan. Sekarang saya umumkan lagi. Nanti malam khusus bapak-bapak. Kenapa Ustadz? Karena kita lagi menjaga santri-santri yang sudah mondok, sudah berasrama. Kalau jenengan datang, nanti santri-santri susah untuk kita pisahkan dari jamaah yang lainnya. Itu pertimbangannya. Ya. Jadi area
ibu-ibu ini termasuk kamar mandi di bawah itu kita khususkan untuk santri-santri yang berasrama. Kalau jenengan datang, nanti santri-santri akan bercampur dengan jamaah dari luar dan ini di masa pandemi membahayakan. Itu alasannya kenapa ibu-ibu nggak boleh datang. Ya, silakan dikabarkan sama yang lain. Ustaz, saya kan pengen pengajian yang malam-malam, Rabu pengajian tafsir. Ya, yang ada di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, monggo itu terbuka buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau jenengan pengen pengajian yang ba'da maghrib, silahkan hadir ke Masjid Agung Purbalingga Rabu besok, lusa. Ya, insya Allah kajian tafsir juga akan kita mulai. Tapi kan saya pengen yang Asmaul Husna radio. Kurang apa jajal? Ya. Aku pengennya ora kur suara Facebook. Kurang apa maning? Ya. Aku pengennya sing gede YouTube. Ayo kok. Kurang apa lagi sudah? Ya. Tolong pengertiannya, mudah-mudahan